Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami kelompok Rio Apriyadi Rosman dan Muhammad Albab akan mempresentasikan materi tentang analisis usability pada aplikasi e-ticketing bioskop menggunakan sistem usability scale yang telah berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan. Di sini pendahuluannya dengan adanya teknologi yang mumpuni seperti sekarang, pada zaman sekarang mungkin banyak aplikasi yang memudahkan hidup kita, seperti video game dan fitur pemesanan tiket pada beberapa aplikasi. Di antaranya ada yang namanya aplikasi Tix ID yang merupakan salah satu aplikasi yang berguna untuk memesan tiket bioskop secara online itu baik dimanapun dan kapan waktunya sehingga customer tidak perlu melakukan transaksi lagi secara offline di bioskop. Nah, dalam sebuah aplikasi tentu salah satu elemen pentingnya adalah usability-nya, kegunaan dari aplikasi tersebut. Nah, elemen ini sangat mempengaruhi pada niat seseorang untuk menggunakan sistem serta aplikasi secara berkelanjutan. Nah, maka penelitian ini bertujuan untuk meneliti dari usability dari aplikasi Tix ID dengan menggunakan sistem usability scale atau SUS. Jadi kami berharap hasil penelitian ini bisa membantu untuk aplikasi bagi developer Tix ID untuk lebih mengoptimalkan lagi aplikasi mereka. Selanjutnya, di sini ada metode penelitian yang kami gunakan. Yang pertama ada identifikasi masalah. Di sini kami mulai menentukan dan merumuskan masalah yang ada dalam penelitian ini yang kami fokuskan kepada bagaimana tingkat usability pada aplikasi Tix ID ini dari perspektif user atau pengguna. Kemudian ada selanjutnya kami pada tahap studi literatur. Pada tahap ini akan dilakukan pencarian dan pengumpulan data untuk mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini, yang mana adalah usability, yaitu LAN System Usability Scale dan Tix ID, berdasarkan berbagai jurnal yang ada. Kemudian juga kami melakukan pengumpulan data. Pada tahap ini kami setelah mengumpulkan studi literatur, data dikumpulkan melalui kuesioner online. Kami melakukan penelitian ini dengan kuesioner online yang menggunakan sistem usability scale yang sudah diberikan kepada responden. Kemudian kami menganalisis dan mengolah data yang telah kami dapat dari kuesioner online tadi yang pengukuran dan penghitungan skor menggunakan metode sistem usability scale. Lalu dilakukan analisis hasil yang mana akan digunakan untuk mengetahui apakah tingkat kegunaan pada aplikasi Tix ID sudah optimal jika dilihat dari perspektif user. Nah, lalu ada yang terakhir adalah kesimpulan. Pada tahap ini peneliti yaitu kami akan memberikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan. Di sini ada tampilan beberapa kumpulan dari pertanyaan-pertanyaan SUS yang kami cantumkan dalam kuesioner online yang kemudian dijawab oleh para responden. Yang pertama ada saya berpikir akan menggunakan Tix ID lagi. Lalu yang kedua ada saya merasa Tix ID rumit untuk digunakan. Lalu ada saya merasa Tix ID mudah digunakan. Nomor 4, saya membutuhkan bantuan dari orang lain atau teknisi dalam menggunakan Tix ID. Yang kelima, saya merasa fitur-fitur Tix ID berjalan dengan semestinya. Lalu yang keenam ada, saya merasa ada banyak hal yang tidak konsisten atau tidak serasi pada Tix ID. Yang nomor tujuh, saya merasa orang lain akan memahami cara menggunakan Tix ID dengan cepat. Lalu yang kedelapan ada, saya merasa Tix ID membingungkan. Yang kesembilan, saya merasa tidak ada hambatan dalam menggunakan Tix ID. Yang kesepuluh, saya perlu membiasakan diri terlebih dahulu sebelum menggunakan Tix ID. Lalu sampingannya ada kolom skala yang menunjukkan skala yang akan diisi oleh responden yang memiliki rentang dari 1 sampai 5. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan. Jadi, kami menggunakan 20 responden yang telah mengisi kuesioner kami. Bisa dilihat dari R1 sampai R20 dan ini hasil-hasilnya hasil yang sudah diolah sehingga mendapatkan poin-poin segini. Lalu untuk skor akhir atau jumlahnya dari 20 respondennya itu 1512,5 atau rata-ratanya yaitu 75,625. Nah, dari hasil skor tadi bisa kita simpulkan seperti yang dilihat dari gambar ini, eh,
tadi rata-ratanya 75,625, termasuk kategori B, lalu adjektifnya termasuk good, lalu acceptable-nya termasuk acceptable yang artinya dapat diterima oleh para user, dan NPS-nya termasuk pasif. Di sini saya jelaskan acceptability berdasarkan perhitungan skor SUS yang telah dilakukan sebelumnya. Pada kategori acceptability ini, aplikasi Tix ID mendapatkan tingkat acceptable yang artinya dapat diterima oleh user secara umum. Lalu adjektif untuk tingkat adjektif, aplikasi Tix ID termasuk ke dalam kategori good yang mempunyai makna aplikasi Tix ID mudah digunakan, tetapi masih perlu beberapa optimalisasi di dalamnya. Sehingga jika sudah ada optimalisasi bisa lebih baik, bahkan bisa mencapai best imaginable. Lalu ada grade. Grade dalam kategori grade ini, aplikasi Tix ID mendapatkan hasil yang cukup bagus, yaitu berada pada rentang B, tetapi masih dapat ditingkatkan lagi hingga tingkat A. Lalu untuk Net Promoter Scale, tingkat Net Promoter Scale ini, aplikasi Tix ID berada pada kategori pasif, di mana para user tidak menolak ataupun menyukai aplikasi ini. Tetapi para user cenderung lebih menggunakannya untuk pribadi saja, dan kecil kemungkinannya untuk merekomendasikan aplikasi ini ke orang lain. Baik, selanjutnya di sini ada prototipe aplikasi yang sudah kami buat atau kami redesign dalam aplikasi Tix ID ini. Sudah kami buat dalam bentuk Figma. Baik, di sini ada tampilan homepage dari aplikasi yang sudah kami redesign. Di bagian atas terdapat ada profil, lalu ada lokasi tempat user berada, lalu juga ada notifikasi. Lalu di bagian atas juga terdapat bar yang bisa kita geser-geser. Lalu di bagian tengah terdapat poster-poster yang sedang tayang. Di sini saya menggunakan contoh film agak lain. Terus ada Pasutri Gaje dan juga Ali Topan. Lalu di bawahnya ada voucher-voucher yang bisa kita pakai. Di sini saya contohkan, jika kita mengklik salah satu poster ini, maka akan lanjut ke halaman selanjutnya. Di sini karena saya contohkan tadi film agak lain, jadi di sini ada deskripsi dari agak lain. Di sini ada judulnya, lalu ada posternya di sampingnya. Lalu di bagian atas terdapat trailer yang bisa kita tonton langsung di aplikasi ini. Lalu ada eh, keterangan director, writer, genre, dan production house. Lalu juga ada rating dari para penonton, ada durasi, sama ada PG-nya yaitu 13+. Di sini juga ada sinopsisnya dengan deskripsi. Terus jika berminat bisa langsung beli tiketnya di sini. Nah, di sini halaman selanjutnya, di sini ada judulnya, lalu ada back button yang bisa kita klik juga. Lalu di sini ada kalender sesuai tanggal hari ini, yaitu tanggal 15 hari Senin. Jadi sesuai hari ini bisa juga kita ke hari-hari selanjutnya. Lalu di sini ada cari bioskop. Lalu karena sebelumnya di homepage itu kita memakai lokasi Tangerang Selatan, jadi secara otomatis aplikasinya akan memunculkan bioskop-bioskop yang ada di sekitar Tangerang Selatan yang memprovide film agak lain tadi. Terus di sini ada CGV Pemulang Barat, terus ada jam-jamnya juga, dan juga ada harga sesuai tipenya yaitu reguler. Di sini jika kita klik salah satunya, misalkan saya klik jam 4 ini, lalu akan muncul ke halaman selanjutnya. Di sini ada judul juga seperti tadi, dan juga ada back button. Lalu di sini ada tata letak tempat, tata letak kursi, di mana kita bisa memilih dengan keterangan di abu-abu ini tidak tersedia atau sudah di booking oleh orang lain. Lalu di bagian putih ini tersedia dan bisa kita pilih atau kita booking. Dan juga yang biru ini yang kita pilih saat ini. Di sini saya mencontohkan memilih 3 kursi, yaitu A13, A13, dan A10. Lalu di bawahnya ada menu pop-up yang akan muncul jika sudah kita pilih. Di sini ada keterangan di mana bioskop kita yang kita pilih sebelumnya, lalu ada jam juga, ada tanggal, dan juga ada kelasnya, yaitu reguler. Lalu ada ini
keterangan totalnya ada 3 kursi, terus ada total harganya juga 150.000. Lalu bisa kita klik selanjutnya. Nah, karena saya melewatkan metode pembayaran, dan setelah metode pembayaran dan pembayaran berhasil akan muncul seperti ini. Status transaksi. Status transaksinya ini akan memunculkan barcode di mana para user itu akan bisa meng-scan barcode ini di bioskop masing-masing yang sudah sesuai tempat yang sudah dipilih. Di sana akan bisa print out, jadi akan memunculkan print secara otomatis tiket bioskopnya. Lalu di sini ada deskripsi dari status transaksinya, ada transaksi berhasil diproses, lalu ada tanggalnya, lalu juga ada detail transaksinya seperti 2 tiket, terus ada kursi regular, terus ada biaya layanan, ada total tagihan, dan juga ini ada totalnya. Lalu di sini ada tombol download dan juga tombol share. Lalu kita juga setelah ini bisa kita back. Lalu jika kita back akan muncul seperti ini. Ini tuh tampilan tampilan film-film yang sedang tayang saat ini, sehingga jika sudah membeli film yang satu tapi ingin melanjutkan film yang lain, bisa langsung membelinya di sini. Lalu jika kita klik back lagi, kita akan muncul ke homepage. Di sini kami menggunakan aksen biru dan juga emas sesuai logo Tix ID yang sudah familiar dengan user. Lalu kami juga menggunakan eh, font yang berbeda, yaitu Jakarta Sans, sehingga lebih enak dipandang oleh para user dan juga lebih nyaman. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.